dan Paulus korelasinya dengan ajaran Kristen itu seperti apa sih begitu? Karena kita juga tidak mau kan seolah-olah kita selama ini mengatakan oh mereka adalah agama penjajah. Ternyata benar nggak sih statement itu menurut kita gitu loh Sir Doni, menurut data sejarah dan gitu. Gini ya, kita juga harus fair lah ya. Jangan kita menghubungkan secara langsung penjajahan Belanda di Indonesia dengan Paulus. Ya. Oke. Sosok Paulus dengan penjajahan Belanda di Indonesia tuh sangat-sangat jauh dan menurut saya tidak ada korelasinya. Tetapi tadi saya katakan bisa jadi korelasinya tuh hanya ada di dalam ajarannya. Yang mengembangkan ajaran Paulus sehingga sehingga Bible bisa bisa banyak dalam berbagai bentuk, itu adalah gereja. Gereja yang juga pasti didukung oleh penguasa. Coba kita cek bangsa-bangsa Eropa pada abad-abad dari mulai abad-abad sebelum abad 10, abad pertengahan. Negara kan tunduknya sama gereja. Ya kan, negara-negara Eropa tunduknya sama gereja. Apa kata gereja, mereka ikutin gitu. Karena ini Kores asli bukan? Tunggu bentar. Takut palsu ini. Kelvin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau. Palsu berarti. Tunggu dulu. Saya turunin aja ya. Bentar dulu, Akang. Yang lain bentar dulu, sabar. Berisik. Si Kelvin, aku udah Prian sama dia di WhatsApp, tapi benerin dulu suaranya. Nggak boleh gitu. Cek 1 2. Nggak mau gitu. Yang bener. Cek belum. Pin, sekali lagi Uni turunin ya. Cek. Lanjut. Lanjut Sir Dondi. Ya, Cool. jadi saya ulang ya. Kalau hubungan secara langsung antara Paulus dengan penjajahan Belanda di Indonesia, saya rasa tidak ada hubungan langsungnya. Tapi kalau ajarannya yang dibawa dari Bible, kemudian dipakai oleh penjajah Belanda atau penjajah manapun di negara manapun, itu mungkin ada korelasinya gitu. Ya. Korelasinya apa? Ya, ajaran-ajaran yang tadi dibilang sama Ustadz Kenama tentang kasihlah musuhmu, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Bisa jadi itu adalah ajaran-ajaran yang memang dikembangkan oleh gereja untuk menguasai bangsa atau negara lain gitu. Ya, tapi kalau aku bilang gini, Sir, kita tahu lah Eropa itu kan mulai melakukan ekspedisi ke benua-benua lain mencari daratan baru itu kan gara-gara melihat Ottoman yang sudah mulai masuk ke Eropa. Ya, artinya kan secara nggak langsung mereka berhasil menemukan daratan Indonesia itu gara-gara ingin menyebarkan agama kan, ada semangat penyebaran agama. Sebentar, saya potong sebentar, sorry. Kalau tadi Julius bilang negara-negara Eropa mulai mencari negara-negara lain untuk dikuasain, itu setelah mereka merasa Islam sudah berkembang setelah mereka kalah di dalam perang salib. Betul. Nah, ya kan, setelah perang salib, wilayah trans itu kan sudah diambil sama Islam ya. Jadi mereka bilang wah ini udah mulai nih masuk Eropa. Kalau besok Eropa tumbang habis ini kan kalau nggak ada daerah pengganti. Setelah perang salib kan berarti kan kira-kira jarak 200 tahun bangsa Eropa baru istilahnya apa ya? Membelah bumi menjadi dua gitu. Ya. Yang barat untuk Spanyol, yang timur untuk Portugal. Ditemukan dulu kan gara-gara Ratu Isabel menyuruh Columbus kan? Ya, betul. Sebelumnya Vasco da Gama dulu, Vasco da Gama disuruh. Ya, setelah yang timur sudah mulai dijelajah oleh Portugal, yang Spanyol kecewa gitu karena yang di barat tidak terlalu bisa diharapkan gitu. Ternyata yang di timur lebih menjanjikan. Yang Spanyol ikut-ikutan sampai ke Filipina. Gitu. Nah, jadi memang boleh dikatakan bahwa setelah terjadinya pembelahan bumi menjadi dua itu untuk Portugal dan Spanyol, mereka memang mencari daerah-daerah untuk dikuasai, tetapi juga dengan dasar apa? Untuk menyebarkan gospel. Makanya disebut 3G gitu. Ya. Ini. Ada beberapa oten bilang gini, Indonesia ini beruntung. Coba Spanyol yang menjajah, pasti Kristen Indonesia gitu kan. Karena kita tahu memang Spanyol lebih ngotot dibandingkan Belanda ya. Karena kan beda, Belanda Protestan, kalau Spanyol Katolik. Ya, jadi kalau Tunggu, di sini nggak ada oten. Si Julius jadi oten aja lah udah di sini tadi ada oten 1. Nah, sekarang si Julius jadi oten. Teman-teman hati-hati ya, Julius ini takutnya dia oten menyamar. Bahaya nih, penyebar fitnah. Ya. Jadi sebelum kita ke Pak Dondi lagi nih, Bang Zuma monitor nggak nih, Bang Zuma? Bang Zuma jangan tidur. Iya, saya kedengaran.
Iya, Dek. Abang jangan tidur, Bang Bang Zuma Zuma. naikin dong, Bang Zuma naikin dong, gedein dong. Iya. Ada, tunggu. Iya, Dek. Enggak, Bang Zuma. Monitor. Lanjut. Ya, Bang, Monitor, ini tema monitor. kesukaan Bang Zuma ini, Lanjut, guys. lanjut. Mungkin Sedoni lanjut lagi, Sedoni. Apa tuh yang tadi mau dibongkar, Sedoni? Sedoni jangan pura-pura tutup cam padahal mau nge-vape. Udah buka aja. Lu tahu aja sih. Taulah, kan aku tahu guru-guru aku sukanya. Aku tahu sukanya Bang Zuma apa? Rendang aku. Mm-mm. Ya, jadi apalagi yang mau dibicarain kalau masalah hubungan atau korelasi Paulus dengan penjajahan? Ya paling ya itu ajaran-ajarannya aja. Paling kalau mau nanti saya kasih ayat-ayatnya nih yang mengatakan bahwa pemerintahan itu ciptaan Allah, orang-orang Yahudi juga harus mengikuti. Udah, pemerintah. tadi udah dibahas sama Seke tadi. Udah pernah? Oh ya udah. Tadi Roma 14 Ini kalau dong. nggak salah ya. Dalil yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin Kristen ketika merestui kolonialisme. Ada nggak? Tadi saya barusan ngomong sama si Julius tuh. Itu negara-negara Eropa setelah perang salib, kira-kira 200 tahun lah setelah perang salib, mereka akhirnya jadi mempunyai misi untuk menguasai wilayah-wilayah lain di dunia gitu. Karena tadi Julius kan bilang tadi karena Ottoman sudah berkuasa, mereka yang ganti mencari wilayah-wilayah lain untuk salah satu misinya adalah menyebarkan gospel. Nah, Ini kan perjanjian Tordesillas itu ada kaitannya sama gospel. Maksudnya perjanjian Tordesillas kan sama si itu siapa namanya? Si Paus Alexander bukan Paus Alexander deh. Siapa namanya tuh? Paus juga kan yang dia juga kan yang bikin perjanjian Tordesillas terus membagi wilayah barat dan timur kan untuk dikirimkan gospel, dan itu kan dia yang berkuasa waktu itu menggagas itu. Nah, iya pasti ada kaitannya sama ini dong, sama ajaran dong. Mungkin itu oknum, Sir, kan. Kalau oknum ini kan 1, 2, 3. Kalau itu sudah komunal, masa dibilang oknum sih? Kan gitu, nggak mungkin. ya bisa dikatakan ini udah institusi. Ya, nah sama juga ini ya, aku sedikit masuk nih. Aku kemarin sempat bahas tentang asimilasi paksa yang ada di Kanada nih. Sekitar ribuan tengkorak anak kecil yang ditemukan di bawah gereja. Yang di bawah gereja itu tuh tidak ada nama makam-makam anak-anak ini. Anak-anak ini ternyata hasil penculikan, pengambilan paksa dari rumah mereka masing-masing suku Indian yang diasimilasi paksa di sebuah gereja, dan ternyata mereka nggak sampai umurnya meninggal di usia dini. Dan ketika diotopsi gitu jenazah mereka banyak yang mendapatkan penganiayaan. Dan ternyata Paus Vatikan meminta maaf atas apa yang terjadi di Kanada ini, asimilasi paksa ini. Kalau secara realitas kita lihat sejarahnya, memang ini nggak bisa dipungkiri. Bagaimana terjadinya ada inkuisisi Spanyol, ribuan Muslim dan ribuan Yahudi menjadi korban. Ini realitasnya teman-teman, yang memang kita harus terima kenyataan ini ya, mungkin gitu. Oke, aku mau tanya lagi. Bentar Bang Jul, Uni. Ini gabungan dari YouTube sama di TikTok, kok pada kangen suara Bang Juma ya? Nggak ada yang kangen suara Bang Jul. Oh, udahlah. Nggak, aku cuma mau nanya satu. Pandangan Jangan enggak. gitu. Kita tanya Bang Juma. Kita tanya Bang Juma juga. Jadi apa pandangan teman-teman? Ini aku tanya ya, pandangan nih soalnya. Seandainya kalau yang berkuasa di Indonesia itu bukan Belanda, tapi Spanyol yang kita tahu lebih ngotot memaksa agama Kristen ya. Karena kalau Belanda memang nggak gitu ngotot dibandingkan Spanyol. Kalau Spanyol itu kan lu nggak pindah agama mati gitu kan, inkuisisi. Ya mungkin pandangan teman-teman nih. Kalau Indonesia dijajah Spanyol, apakah kita masih tetap Muslim ataukah kita jadi oten? Ya mungkin kau jadi oten terus. Soalnya kau jadi rentenirnya nanti di situ, pemungut cukai. Ya kan Bang Zuma. Nih Bang Zuma nih ya udah nggak sabar nih. Tapi Bang Zuma nggak bisa open cam, nggak asik sebenarnya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, karena aku takut juga nanti dimarahin. Bang Zuma silakan Bang Zuma. Speak up. Bang Zuma jangan kebanyakan minum kopi campur masako. Temanya apa temanya? Temanya kan Paulus penjajahan dan juga terkait tentang ajaran di dalam Roma yang mengatakan setiap warga negara itu wajib untuk patuh kepada pemerintah karena pemerintah itu datang dari Allah. Nah sementara pada waktu itu kita tahu Helenisasi sedang berkuasa, maksudnya kayak penjajahan waktu itu sedang merajalela. Nah ada indikasi bahwa sebenarnya Paulus ini sedang berpihak kepada penjajah. Ini yang menjadi asbab juga Bang Zuma, dalam ranah diskusi sudah mulai ada diksi-diksi dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Belanda itu tidak menjajah, negara-negara itu tidak menjajah gitu. Mungkin Bang Zuma sudah tangkap poin saya. Silakan Sama Bang ini Zuma. Bang Zuma, aku titip. Kalau Indonesia dijajah Spanyol, kira-kira apakah otennya akan jadi mayoritas atau seperti sekarang juga? Sebenarnya ya akan gitu-gitu aja. Kalau Spanyol yang menjajah bukan Belanda. Ya, silakan Yang Bang. pengen Gurunda Juma on cam ketik angka 1 ya teman-teman. Ini Bang Zuma open cam. Enggak. Ini Bang Zuma.
Nggak Aku mau, lagi ya. nggak ada ini, nggak ada lagi, nggak pakai mukena ini. Loh, kan nempel maskernya di muka abang. Mukenanya dipinjam bom-bom. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Lanjut. baik. Jadi kalau saya sih menyikapinya sama dengan Kodondi ya. Tidak ada kaitannya secara langsung antara Paulus dengan penjajah. Hanya saja bahwa karakter seorang pemimpin itu pasti berpengaruh terhadap bawahan. Apalagi kalau pemimpin ini adalah pemimpin aliran kepercayaan. Apalagi pemimpin agama. Maka pasti pola pikir itu akan berdampak kepada pengikutnya. Sementara secara keseluruhan kan kita bisa melihat bahwa penjajah yang datang ke Nusantara itu bukan pengikut Yesus. Sudah pasti bukan, karena mereka bukan Bani Israel. Lalu pengikut siapa? Ya pengikut Nabi Saulus yang pertama kali, kemudian pasukannya atau muridnya disebut sebagai apa? Kristen di Antioquia. Itu yang perlu dipahami. Lalu pola apa yang diajarkan seorang pemimpin kepada jemaatnya? Yang pertama kita lihat ada hal yang menarik di sini, teman-teman. Mungkin para guru saya di sini sudah memahami lebih dulu. Kalau kita melihat misalnya di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Bagaimana seorang pemimpin aliran kepercayaan atau sebuah agama mengajarkan pengikutnya untuk matikan akal sehat demi untuk sebuah doktrin atau dogma. Kita lihat di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan atau membinasakan, dalam bahasa Yunani kata ireo. Artinya suatu keadaan di mana dari ajaran ini kemudian melahirkan sebuah kondisi bahwa misinya adalah mematahkan, membinasakan setiap pikiran, logismos dalam bahasa Yunani, ya, orang-orang, dan merubuhkan setiap kubu atau ketinggian, ya, dalam bahasa Yunaninya itu adalah hepsoma. Hepsoma artinya ketinggian sebuah ilmu, itu dipatahkan kemudian oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan, artinya kami menjerat, atau artinya kami memenjarakan, kemudian mengebiri segala pikiran dan kemudian menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kalau kita melihat di sini, teman-teman sekalian, di 2 Korintus 10 nomor 5, kalau kita melakukan pendekatan bahasa Yunani, maka itu sudah terlalu jauh melenceng daripada tujuan dari konteks satu data ini. Kami mematahkan, yang harusnya di situ katerio, artinya kami membinasakan setiap siasat. Siasat di sini sebenarnya saya katakan keliru terjemahan, karena harusnya dari kata logismos itu adalah pemikiran. Artinya kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Jadi pengetahuan Tuhan itu dipatahkan, pengetahuan Tuhan kemudian itu dirubuhkan, pengetahuan manusia tentang Tuhan itu dibinasakan kemudian untuk tunduk kepada Yesus Kristus. Nah, itu dia. Jadi memang ada upaya-upaya yang dimanfaatkan kemudian, yang digunakan kemudian untuk mematikan akal manusia, sehingga ajaran ini sulit untuk diajarkan kepada orang-orang yang lebih mengedepankan pola pikir daripada ego di dalam berkeyakinan. Makanya orang Indonesia itu sangat-sangat sulit kemudian untuk dikristenkan, karena orang Indonesia itu ya selalu lebih mengedepankan logika. Sedangkan menurut pesan dari 2 Korintus 10 nomor 5 ini, demi untuk beriman kepada Yesus, maka pengetahuan ya itu dikebiri, ditawan kemudian demi untuk menaklukkan semua manusia tunduk kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat pola yang dianut ya ajaran saudara-saudara kita, misalnya dalam 2 Korintus 12 nomor 16, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagimu,
tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah mencerat kamu dengan tipu daya. Sebenarnya data-data seperti ini tuh terlalu banyak gitu di dalam kitabnya teman kita Kristen. Terlalu banyak data-data seperti itu. Kemudian Paulus juga menggaungkan dirinya bagaimana kemudian beliau itu melakukan tindakan-tindakan sebelum diajarkan bahwa beliau sudah bertobat. Banyak data di dalam kitab teman Kristen bahwa beliau sebelum menjadi rasul, sebelum menjadi Paulus, tindakan yang lebih dulu diperkenalkan Bible akan Paulus, akan Saulus adalah tindakan yang sangat-sangat kejam terhadap jemaatnya Yesus. Nah, inilah yang mungkin menjadi nilai utama bagi penjajah kemudian untuk ya entah itu latar belakangnya untuk menjajah atau memang tujuannya karena ingin mengambil rempah-rempah, tapi yang pada intinya kemudian adalah mereka mengajarkan agama Kristen Katolik kepada pribumi dengan menggandeng unsur politik dan ekonomi. Nah, sebenarnya bukan di sini permasalahannya. Kalau saya sebagai apologet, bukan di situ permasalahannya. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa ada pribumi yang dengan rela, yang dengan ikhlas mengikuti agama penjajah. Itu loh yang jadi permasalahan. Katanya ajaran kasih, tapi pondasi awalnya, agamanya masuk ke Nusantara ini dengan landasan pijakan pembunuhan, perampokan, perampasan dan seterusnya. Itu yang menjadi permasalahan. Kenapa orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang mengatakan dirinya adalah orang kasih dan seterusnya, tapi memilih agama di mana agama itu meletakkan pondasi awalnya di Nusantara ini dengan cara penjajahan? Kenapa mengikuti agama penjajah gitu loh? Itu loh yang selalu menjadi pertanyaan kepada teman-teman Kristen. Ajaran kasih katanya, tapi kenapa Jadi, memilih Mas, Pak, agama penjajah? jadi jongos enak, gaji tinggi. Nah itu dia. Ini sampai hari ini saya selalu bertanya-tanya. Menggaungkan ajaran kasih. Wah, Kristen itu kasih dan seterusnya. Tapi kalau begitu, kenapa justru cerita kisah sejarah Republik ini ya diwarnai dengan tinta darah yang justru ditumpahkan oleh orang-orang terdahulu yang seagama dengan mereka gitu. Nah, saya rindu ingin bertemu dengan saudara-saudara Kristen yang bisa menjawab pertanyaan saya, kenapa orang-orang ini memilih agama penjajah gitu loh. Kan udah diajarkan bahwasanya Nusantara sebelum merdeka itu dijajah oleh sekelompok manusia yang nama Tuhannya adalah Yesus, nama ibadahnya adalah gereja, hari ibadahnya hari Minggu. Mereka melakukan pembunuhan di mana-mana, korban 40.000 jiwa terkubur di mana-mana, hampir di setiap provinsi ada. Rumah ibadahnya ditinggalkan ketika dikatakan bahwa itu adalah cerita yang tidak benar lah. Buktinya ada bukti rumah-rumah ibadah mereka yang mereka tinggalkan. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa kemudian orang-orang ini yang mulutnya mengatakan ajaran kasih justru memilih agama yang berasal dari penjajah gitu loh. Ada nggak yang bisa menjawab saya? Kenapa mereka memilih agama penjajah? Agama yang dibawa oleh penjajah maksud saya. Apakah Belanda datang, Portugis datang ke Indonesia ini dengan kasih? Kan tidak. Ya kan? Seakan-akan ketika saya melihat mereka ini adalah setelah melakukan pembunuhan, mereka seketika kemudian sembunyi, mencuci tangan, kemudian habis itu nongol. Setelah melakukan pembunuhan nongol, lalu pura-pura berkata, siapa yang melakukan kejahatan seperti ini? Pasti Islam. Kalau kami nggak mungkin, kami ajaran kasih. Pasti nih yang Islam ini yang semua melakukan. Padahal belum juga 100 tahun mereka melakukan pembantaian, pembunuhan, perampokan, perampasan, pemerkosaan dan seterusnya. Lalu adakah yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa kalian, jika kalian sehat akal, kenapa memilih agama penjajah? Itu pertanyaan saya. Kalau terkait dengan yang tadi, saya belum berani masuk. Saya belum berani masuk terlalu jauh.
terkait ajaran Paulus dan penjajah. Silakan. Ya, ini ada yang mau jawab nih, katanya Bang Ali mau jawab sebelum ke Merah nih. Sebelum bentar ke Bang Ali dulu nih. Bang Ali mau jawab katanya. Sepertinya Bang Ali ini paham betul sudut pandang antek-antek penjajah nih. Saya agak curiga nih. Bang Ali silakan speak up Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Donditan dan para asatizah semuanya dan para netizen, Laskar Api dan seluruh penonton. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, ayo semangatnya para penonton Muslim, tembuskan Komal malam ini 1 juta likes agar gemanya dan syiarnya menembus segala penjuru Nusantara dan dunia insya Allah. Yang kedua, saya ingin menjawab atau masuk sedikit ke tema ini. Kebetulan saya berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, sebuah tempat yang menyaksikan dan merasakan benar bagaimana konspirasi misionaris itu adalah salah satu misi utama dalam penjajahan di bumi Nusantara. Saya angkat sebuah fakta sejarah. Ada seorang peneliti Kristen, orientalis dari Leiden University Belanda, namanya Christian Snokronje. Diutus langsung oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengkaji Islam ke Arab Saudi, ke Mekah, menyamar sebagai Muslim, mengganti namanya Abdul Ghafur atau Abdul Jabbar, saya lupa. Bertahun-tahun dia mengkaji Islam di pusat Islam dan munafik atau pura-pura masuk Islam, lalu setelah mendapatkan literasi dan pengalaman yang sangat memadai tentang Islam, dia diutus menjadi konsultan politik untuk menaklukkan dan melemahkan perjuangan mujahid para pejuang Nusantara, khususnya di Aceh pada saat itu. Sehingga dia mengeluarkan sebuah resolusi, dia tulis dalam sebuah tesisnya dengan judul dalam bahasa Belanda The Acehers atau orang Aceh, bahwasanya satu-satunya cara melemahkan perjuangan Islam atau jihad atau perjuangan menuntut kemerdekaan di Nusantara adalah dengan memecah belah antara penguasa dan ulama, atau antara ule balang dengan para ulama, atau umara dengan ulama. Jadi tidak boleh bersatu antara para ulama dengan para pemerintah atau umara. Sehingga resolusi itulah yang kita kenal akhirnya menjadi dengan politik pecah belah, dan diterapkan di seluruh Nusantara oleh penjajah Hindia Belanda di seluruh Kesultanan Islam Nusantara. Jadi memecah belah antara kaum ulama dan umara. Dan itu ternyata ampuh. Bagaimana mereka akhirnya mengakomodir anak-anak umara atau anak-anak darah biru untuk disekolahkan ke Belanda, untuk diberikan fasilitas di atas pribumi pada umumnya. Sedangkan kalangan ulama itu dipersekusi, diusir, ada yang diasingkan ke berbagai wilayah dunia, ada yang sampai ke Afrika Selatan diusir, di Penogoro dan seterusnya, Imam Bonjol dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungan antara ajaran tersebut dengan penjajahan, ada sekali. Faktanya, untuk menekan, untuk membantai, untuk membunuh, untuk membumi hanguskan perjuangan masyarakat Aceh, mereka membentuk satu korps khusus namanya Marsose. Itu adalah kalangan pribumi Oten yang direkrut dari kalangan bangsa Timur, mohon maaf ya, tanpa merendahkan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, direkrut khusus, dan juga ada sebagian dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi dan seterusnya, untuk dikirim, di BKO-kan di bumi Aceh, dan kekejaman mereka lebih kejam dari penjajah Belanda asli. Pembantaian di Gayo, di Takengon, ratusan atau ribuan anak-anak dan wanita tidak kenal bulu itu, di bumi hanguskan, dihancurkan sampai ke kandang ternaknya, nggak ada yang sisa. Jadi ajaran ini memang satu setali tiga uang dengan misi penjajahan. Karena akhirnya dengan mereka merekrut atau memasukkan ajaran ini kepada pribumi, kemudian pribumi tersebut dijadikan kacung dan kaki tangan mereka untuk melanjutkan penjajahan. Akhirnya bangsa kulit putih Belanda berlindung kepada para konverter dari kalangan pribumi, sehingga mereka melanggengkan penjajahan mereka. Dan satu-satunya antitesis terhadap penjajahan atau misionaris Kristen tersebut adalah jihad, adalah Islam, adalah Al-Quran,
adalah perjuangan para ulama dan santri. Nggak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tolak sama sekali. Jadi jika ajaran sebelah membawa misi penjajahan ke Nusantara, sedangkan Islam membawa misi kemerdekaan kepada Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Teman-teman, barakallahu fikum, teruskan perjuangan antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ali. Bang Ali besok ada kerjaan dan beliau akan turun katanya gitu. Nanti silakan. Ini sebelum lagi ke Bang Zuma nih Gus Betik nih atau mungkin Perah dia mau disampaikan nggak? Oh iya dong. Ini Afwan ya guru-guru. Jadi di sini aku adalah yang kontra. Yang kontra mengenai perkembangan Kristen di Indonesia terutama itu datang dari penjajahan gitu. Jadi memang ada Kristen tapi nggak berkembang di sana karena orang-orang tidak begitu tertarik dengan ajaran Kristen ketika masa penjajahan ini. Kevin berani ngelawan Bang Zuma. Iya dong, bawa data Oke, soalnya. Oke, Uni bantu Jadi nanti. ini Kores yang bercanda berubah jadi Kores pembantai lagi sekarang ya. Karena bawa data Ikhwan dan 3.400 layak untuk melihat data ini. Judul bukunya itu Mengislamkan Jawa. Dia ditulis oleh seorang sejarawan Australia, Kristen tentunya, bernama M.C. Rickleves gitu. Kenapa Kristen bisa berkembang? Dia jelaskan itu di halaman 247 sampai 248. Dan ini akan membuat terguncang Muslim serta Kristen itu sendiri. Seperti apa datanya? Kita lihat. Kenapa Kores bilang bahwa perkembangan Kristen di Indonesia bukan dari penjajahan? Ini bukunya ya. Mengislamkan Jawa. Ini PDF ada, buku ada. Sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangnya dari 1930 sampai sekarang gitu ya. Jadi bukunya kayak begini bentuknya. Dan ini penulisnya ya, MC Rickleves. Kita langsung aja, buku ini ada sekitar 400-an halaman, 800. Kita ke halaman 247-nya dan kita akan baca dengan seksama dan kita bawa tidur. Kita bawa tidur ini data ya. Mana dia 247? Di 247. Di sini. Jadi ini bukan dari Muslim sendiri ya. Kita lihat bagaimana seorang sejarawan yang lokusnya itu adalah tentang sejarah Indonesia menjelaskan mengenai bagaimana agamanya si sejarawan ini bisa masuk dan berkembang di Indonesia. Baca di sini ya. Peningkatan di dalam jumlah konversi masyarakat Jawa Abangan kepada kekristenan tampaknya telah bermula sejak 1964 di beberapa wilayah. Tetapi pertumbuhan yang masif baru terjadi pada 1965. Ini titik awal pertumbuhan masif terjadi untuk kekristenan. Sebuah kajian penting dilaksanakan kurang lebih pada waktu ini oleh seorang misionaris gereja Baptis bernama Avery Willis Jr. Ini perhatikan ikhwan. Nanti kita akan klik, oh ternyata Ustadz ini ngomong begini itu dari buku ini. Kita lihat ya. Avery Willis Jr. ini dia membuat judul yang terdengar provokatif bagi kaum muslim. Judulnya itu Indonesian Revival. Why 2 million came to Christ? Kebangkitan Indonesia. Mengapa 2 juta jiwa berpaling kepada Kristus? Klik nggak? Langsung tahu nggak? Langsung ngerti nggak? Langsung inget nggak Ustadz mana yang pernah ngomong Indonesia sudah dimurtadkan 2 juta? Tahu nggak Ustadznya? Ingat tapi aku lupa namanya. Iya, itu Ustadz baca buku orang Kristen. Bukan pakai data. Dia baca buku orang Kristen judulnya terus dia bawakan di dakwah. Nah, ini yang dia bawakan judul buku Selamat Datang di Kebenaran ya. Jadi bukunya ini ya. Jadi 2 juta itu hoax. Yang benar, ini aku koot dikit. Yang benar dari tahun 2019 sampai 2022 Muslim bertambah 10 juta jiwa di Indonesia, sedangkan kekristenan itu berkurang 74 ribuan jiwa. Selamat datang di kebenaran. Itu lanjut ya.
Nah, terus di sini, nah ini yang ngarang buku ada Muslim 2 juta itu pindah ke Kristen. Dia bekerja sebagai seorang misionaris di Bogor dan juga Jember dari 1964 sebelum kemudian berpindah ke Seminari Teologi Baptis di Semarang pada 1970. Penelitian ini tidak seotoritatif seperti kesan pertama yang ditimbulkan. Jadi penelitiannya itu penelitian independen yang tidak otoritatif. Artinya apa? Yang tidak bisa dipercaya dan valid. Gitu. Di dalam buku ini beberapa kali disiratkan bahwa argumen pengarang didasarkan pada wawancara terhadap 500 orang yang baru berpindah agama kepada Kristen. Nah, gitu dibilang ya. Tapi dalam kenyataannya dari antara 515 orang yang diwawancarai hanya 270 yang merupakan orang yang berpindah agama. Artinya yang diwawancara mengenai 2 juta orang Kristen dari Islam itu orang Kristen sendiri yang diwawancara, bukan murtadin. Thank you MC Request datanya. Selamat datang di kebenaran. Kita lanjut lagi. Ini terus yang diwawancara itu sisanya adalah pemimpin-pemimpin dari 5 denominasi Protestan di Jawa serta orang Kristen senior, yaitu mereka yang dianggap tahu banyak mengenai perpindahan kepada agama Kristen. Nah, terus di sini dikatakan lagi, wawancara dilaksanakan oleh mahasiswa Seminari Baptis atau oleh Willis sendiri, yang dapat kita asumsikan akan memberi dampak tertentu atas respons yang diterima. Jadi memang omongan yang tidak bersumber itu memang dipancing untuk membuat provokasi kepada umat muslim saat itu. Meskipun demikian, beragam pola yang berhasil disingkapkan oleh kajian Willis ini konsisten dengan bukti-bukti lain yang ada. Konsisten buktinya apa? Nah, di sini nih. Jadi, ketika dia ngomong 2 juta orang Islam itu pindah dan itu datanya tidak reliable, tapi ada satu fakta yang menarik yang akan diungkapkan dan ini dibawakan oleh MC Request. Apa itu? Di sini Willis menemukan bahwa orang yang beralih keyakinan tersebut secara konsisten berasal dari komunitas abangan yang pada waktu sebelumnya mendukung selamat datang di kebenaran. Jadi orang yang beralih keyakinan tersebut secara konsisten berasal dari komunitas abangan yang pada waktu sebelumnya mendukung PKI, bukan penjajahan. Tapi orang-orang Kristen saat ini datang dari nenek moyang mereka yang dulunya PKI. Data yang berbicara. Jangan terguncang. Itulah kenapa banyak benih-benih mereka masih benci kepada Islam. Karena kita tahu dulu PKI tempurnya dengan para santri. Gitu kawan-kawan. Lanjut ya, kita lanjut ya. Politik jelas-jelas menjadi isu yang sentral di dalam gelombang peralihan keyakinan ini. Politik jelas-jelas menjadi isu yang sentral di dalam gelombang peralihan keyakinan ini. Nggak ada mujizat, nggak ada kebenaran. Yang ada cuma gara-gara politik orang pindah agama. Gitu ya. Jadi silakan dicek nenek moyangnya, mungkin siapa tahu ada yang dulunya simpatisan PKI, siapa tahu. Lanjut ya. Dengan kata lain, hal tersebut bukan sepenuhnya buah dari upaya penyebaran iman yang ambisius dari kaum Protestan. Jadi ini tuh bukan gara-gara misionaris atau penjajahan, bukan kawan-kawan. Ini gara-gara ada orang pendukung PKI kalah dalam berpolitik, mereka sakit hati, mereka cari agama yang tidak Islam. Gitu. Lanjut lagi. Sebagaimana ditulis oleh Willis, sabit pergolakan politik menuaikan panenan orang Indonesia bagi kekristenan. Jadi pergolakan politik membuat panenan orang Indonesia bagi kekristenan. Ya, jadi nggak ada, jangan jualan mujizat, jangan jualan kesembuhan, jangan jualan edukasi. Kalian kalah politik, kalian pindah Kristen. Zaman itu. Data. Lanjut ya. Nah, terus di sini kita lanjut. Respondennya menyebut peraturan pemerintah
yang ditetapkan pada 1966 bahwa seluruh rakyat Indonesia harus memilih untuk memeluk salah satu dari 5 agama yang diakui secara resmi oleh negara sebagai salah satu alasan utama untuk beralih keyakinan. Sebagai abangan, mereka sering mendapati diri mereka dituduh sebagai kaum yang tidak memiliki agama dan karenanya beresiko dilabeli sebagai komunis. Mereka juga menyebut peran para aktivis Islam di dalam pembantaian 1965 sampai 1966 sebagai alasan utama untuk berpaling dari status mereka sebagai penganut Islam nominal dan bantuan yang diulurkan oleh gereja Kristen bagi keluarga-keluarga orang yang dibunuh atau ditangkap juga membuat mereka semakin tertarik untuk bergabung di dalamnya. Gitu. Jadi kena bantai, akhirnya mereka pilih agama Kristen. Data, jangan terguncang. Nah, terus di sini kita lanjut lagi. Dan Willis meyakini bahwa keterbukaan gereja yang lebih besar terhadap budaya-budaya lokal menjadikan agama Kristen sebagai sebuah alternatif yang menarik. Mantap ya. Untung sekarang PKI udah punah, untung banget. Nah, terus lanjut lagi. Terakhir. Nah, jadi semenjak PKI itu, nah kita lihat di sini ya. Jadi dari 60.000 jiwa pada 1945 menjadi 90.000 pada 1955 dan 95.000 pada 1960. Tingkat pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk secara umum. Nah, di sini lihat Ikhwan, dari berapa nih? Dari 95.000 ya, 95.000. Terus di sini. Namun demikian pada 1965 jumlah tersebut meledak menjadi sekitar 200.000 jemaat. Willis menceritakan tantangan yang dihadapi berbagai gereja Kristen karena jumlah besar dari orang yang beralih pada kekristenan yang tak terduga-duga ini. Jadi bukan karena konsep penjajahan, konsep kristenisasi atau konsep apa. Ini orang-orang gereja lagi santai di rumah ibadahnya, tiba-tiba gerubuk datang, saya ingin masuk Kristen gitu. Kenapa masuk Kristen? Karena saya tidak suka dengan Islam di Indonesia. Kok bisa begitu? Ya, karena saya abangan. Gitu dia. Data. Jadi ini Afwan, guru-guruku, perkembangan kekristenan di Indonesia.